Shalom, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, mata kuliah mekanisme reaksi anorganik, nama Matro Inahanalaa, NIM 20147201011, Prodi Kimia, semester 4, Fakultas MIPA, Universitas Tribuana Kalabai. Pertama, konsep redoks. Kedua, aturan penentuan biloks disertai dengan contoh soal. Ketiga, penyetaraan reaksi redoks dengan contoh soal. Keempat, penentuan senyawa reduktor dan oksidator dalam reaksi redoks. Kelima, reaksi konproporsionasi dan disproporsionasi disertai masing-masing dengan contoh soal penjelas. Yang pertama, konsep redoks. Reaksi redoks dikenal dengan reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi oksidasi yaitu reaksi pelepasan elektron, reaksi kenaikan bilangan oksidasi, menangkap oksigen, reaksi reduksi, reaksi penangkapan elektron, reaksi penurunan bilangan oksidasi, reaksi melepaskan oksigen. Kedua, penentuan biloks disertai dengan contoh soal. Unsur atom bebas dengan bilangan oksidasinya sama dengan 0. Contohnya H2, bilangan oksidasinya 0, O2 0, Al 0, Mg 0, Na 0. Dalam senyawa dengan total biloks oksidasinya sama dengan 0, NaCl. Cl muatannya negatif 1, maka Na harus ditambah positif 1, maka biloksnya 0. H2O, muatannya negatif 2, maka dan H muatannya positif 1, maka 2 dikali positif 1 sama dengan positif 2 ditambah negatif 2, hasilnya 0. NH3 berada di golongan 1A, muatannya positif 1, maka 3 dikali positif 1 positif 3, maka N harus ditambah negatif 3, maka biloksnya 0. Biloksnya harus sama dengan 0. Penentuan biloks yang ketiga, dalam senyawa ion kation dan ion anion, total biloksnya sama dengan muatan ionnya sama dengan 1. Contoh NO3 muatannya negatif 2, maka 3 kali negatif 2 negatif 6, N harus ditambah positif 5, maka biloks dari N sama dengan positif 5. Contoh kedua SO4 2-, biloks dari muatan dari O negatif 2, maka 4 dikali 2 negatif 8, maka S ditambah negatif 7, seharusnya negatif 7, maka biloks dari S harus negatif 7. Terus NH4 4 dikali positif 1 positif 4, maka N harus ditambah negatif 3, maka biloks dari N negatif 3. Aturan yang keempat, pengecualian. Contoh, tentukan biloks dari Na. Biloks dari Na2O O muatannya negatif 2, sehingga Na harus ditambah positif 2. Positif 2 dibagi 2 hasilnya positif 1, maka biloks dari Na positif 1. Habis. Contoh kedua NaO2. O muatannya negatif 2, maka 2 dikali negatif 2 minus 4, maka Na harus ditambah positif 4. Positif 4 dibagi dari Na 1, maka biloks dari Na seharusnya positif 4. Tentukan biloks dari P. Biloks K3 PO4. O muatannya negatif 2, 4 kali 2 8, P ditambah 5. K berada di golongan 1, sehingga muatannya positif 1, jadi 3 kali 1 positif 1, positif 3 ditambah P positif 5, 8, O minus 8, sehingga muatan dari P sama dengan positif 5. Oke, berikut penyetaraan reaksi redoks dengan contoh soal. Penyetaraan reaksi redoks asam dan basa. Yang pertama, penyetaraan reaksi setengah reaksi.
Kedua, penentuan cara bilangan oksidasi atau Bilox. Yang pertama, Bilox dalam suasana asam. Jika jumlah muatan pereaksi lebih rendah dari hasil pereaksi, maka hasil reaksi H+ ditentukan pada sisi yang jumlah muatannya rendah. Contoh, jika jumlah muatan R lebih kecil dari P, maka bersifat asam. Contohnya MnO4- tambah C2O4 2- menghasilkan Mn2+ tambah 2CO2. Bilox dari Mn positif 7, bilox dari C2 positif 6, bilox dari Mn2+ plus 2, 2CO2 plus 8. Dari MnO4- menghasilkan Mn2+, dari plus 7 dia turun menjadi plus 2. C2O4 2- menghasilkan 2CO2, dari plus 6 dia naik menjadi plus 8. Yang naik mengalami oksidasi, turun reduksi. Jadi hasilnya 16H+ ditambah 2 MnO4- ditambah 5 C2O4 2- menghasilkan 2 Mn2+ tambah 10 CO2 ditambah 8 H2O menghasilkan -2 karena ini muatan dari MnO4- dikali dengan 2 menghasilkan 2-, sedangkan -10 dikali dengan muatan dari C2O4 2- dikali dengan 5 menghasilkan -10 dan menghasilkan plus 4 karena Mn2+, harusnya 2+. Itu dikali dengan 2 sehingga plus 4 menghasilkan -2 tambah -10 -12 ditambah 16 menghasilkan plus 4. Mengapa ditambah 16? Agar ruas kiri sama hasilnya dengan ruas kanan sehingga menghasilkan plus 4. Maka R lebih kecil dari P, maka bersifat asam. Bilox dalam suasana basa. Jika muatan pereaksi lebih tinggi dari hasil pereaksi, maka hasil reaksi OH- ditentukan pada sisi yang jumlah muatannya tinggi. Contoh, jika jumlah muatan R lebih besar dari P, maka bersifat basa. Contoh soal, Cl2 tambah IO3 menghasilkan 2 Cl- tambah IO4-. Cl2 biloxnya 0, IO3 biloxnya positif 5 karena 3 kali negatif 2, negatif 6 ditambah positif 5, I positif 5. 2 Cl- biloxnya negatif 2, IO4- biloxnya positif 7. Dari 0 turun ke negatif 2 mengalami reduksi, dari positif 5 naik ke positif 7 mengalami oksidasi. 2 OH- tambah Cl2 tambah IO3 menghasilkan 2 Cl- tambah IO4- tambah H2O. 2 OH- tambah negatif 1. Negatif 1 dapat dari IO3-. Itu adalah salah penulisan, seharusnya IO3-, sehingga minus dikali 1 negatif 1 menghasilkan negatif 2 tambah negatif 1 sama dengan negatif 3. Karena negatif 2 dapat dari Cl- dikali 2 negatif 2, IO4- dikali 1 negatif 1 hasilnya negatif 3, sehingga R lebih besar dari P, maka bersifat basa. 2 OH- tambah 2 Cl2 tambah 2I. Keempat, penentuan senyawa reduktor dan oksidator dalam reaksi redoks. Untuk menentukan senyawa atau unsur yang bertindak sebagai reduktor atau oksidator dalam suatu reaksi redoks, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi dan kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi penurunan bilangan oksidasi. Contohnya 2KClO3 tambah 3S menghasilkan 2 KCl tambah 3 SO2. KClO3 bilangan oksidasinya positif 5, 3S bilangan oksidasinya 0, KCl bilangan oksidasinya negatif 1, SO2 bilangan oksidasinya positif 4. Bilox S naik dari 0 pada S menjadi positif 4 pada SO2. Bilox Cl turun dari
positif 5 pada KClO3 menjadi negatif 1 pada KCl. Oksidator Bilox sama dengan Bilox turun sama dengan mengalami reduksi, KClO3 reduktor sama dengan Bilox naik sama dengan mengalami oksidasi sama dengan S. Hasil oksidasi sama dengan SO2, hasil reduksi sama dengan KCl. Kelima, reaksi komproporsionasi dan disproporsionasi disertai masing-masing dengan contoh soal. Reaksi autoredoks atau disproporsionasi adalah reaksi redoks di mana hanya satu atom yang mengalami oksidasi dan reduksi. Contohnya Cl2 tambah 2 KOH menghasilkan KCl tambah KClO ditambah H2O. Ini Cl2 menghasilkan KCl dan Cl2 menghasilkan KClO. Jadi Cl2 biloxnya 0 dan KCl biloxnya negatif 1. Terus Cl2 biloxnya 0, K menghasilkan KClO biloxnya positif 1, itu mengalami oksidasi. Sehingga oksidator Cl2, reduktor Cl2, saat hasil oksidasi KClO, saat hasil reduksi KCl. Reaksi komproporsionasi merupakan kebalikan reaksi autoredoks, di mana saat hasil reaksi merupakan atom yang sama. Contohnya HiO3 tambah 5Hi menghasilkan 3I2 tambah 3H2O. HiO3 biloxnya positif 5 menghasilkan 3I2, biloxnya 0. Dari positif 5 dia turun menjadi 0, maka reduksi. Dan 5Hi menghasilkan 3I2. Dari Hi biloxnya negatif 1, sedangkan I2 biloxnya 0, maka negatif 1 dia naik menjadi 0, maka dia bersifat oksidasi. Oksidator HiO3, reduktor Hi, saat hasil oksidasi I2, saat hasil reduksi I2. Demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Shalom.